Halo sahabat belajar pecinta catur, kali ini kita main dua langkah guys. Dua langkah putih skakmat untuk hitam. Di sini putih ada raja, menteri dan gajah. Di hitam hanya ada raja dan pion. Langkah pion adalah ke bawah. Oke, langkah pion adalah ke bawah. Sebagai contoh, putih melangkah seperti ini. Menteri menyekak ke dekat raja. Kemudian di sini raja bisa berpindah ya guys, pindah misalkan ke hitam. Kemudian disekak lagi oleh gajah dan ternyata hitam belum mati guys. Oke, berarti di sini gagal guys. Oke, silakan bisa di pause video ini ya guys. Temukan dua langkah skakmat untuk hitam. Oke, di sini langkah yang pertama yaitu menteri melangkah ke petak H7. Sehingga di sini raja hitam memiliki 4 peluang ya guys. Seandainya raja hitam melangkah ke F3, maka di sini menteri menyekat ke petak D3. Oke, skakmat. Selanjutnya bagaimana jika raja hitam melangkah ke petak H4? Maka di sini gajah melangkah ke petak F4 sehingga open skak oleh menteri. Kemudian bagaimana jika raja hitam melangkah ke petak H3? Maka di sini juga gajah melangkah ke petak F4. Lagi-lagi juga open skak oleh menteri. Begitu pula kalau raja hitam melangkah ke petak H2, maka di sini juga gajah hitam melangkah ke petak F4 juga terjadi open skakmat oleh menteri. Oke guys, begitu solusi untuk dua langkah skakmat ini ya guys. Ini adalah problem 3 langkah skakmat ya guys, 3 langkah untuk putih. Di sini putih memiliki 1 raja dan 2 pion. Langkah pion adalah ke atas ya guys, dan hitam memiliki 1 raja dan 1 pion. Silakan putih berjalan terlebih dahulu ya guys. Ini saya contohkan di sini putih melangkah pion ke depan sehingga di sini menukarnya dengan menteri guys, sehingga terjadi skak. Sehingga di sini raja memakan pion. Lalu kemudian menteri mundur ke petak D7. Kemudian raja kembali ke petak H8 dan ternyata belum mati ya guys di langkah ketiga. Di sini raja menuju ke petak G6. Nah, silakan sahabat belajar pecinta catur bisa di pause video ini, temukan 3 langkah untuk putih sehingga nanti skakmat untuk hitam. Oke, langsung saja. Di sini langkah pertama adalah pion putih maju ke petak F8. Kemudian di sini pion putih tidak menukar dengan menteri tetapi menukarnya dengan kuda ya guys. Kemudian di sini satu-satunya langkah hitam adalah pion melangkah ke petak G6. Kemudian raja putih melangkah ke petak H6. Sehingga di sini hitam tidak memiliki jalan lain selain memajukan pionnya. Dan selanjutnya putih melangkahkan kudanya ke petak G6 dan ternyata skakmat guys. Oke. Dua langkah untuk putih dan skakmat untuk hitam. Di sini buah hitam hanya diberikan raja saja, sementara di putih ada raja dan benteng. Posisinya seperti layar di bawah ini guys. Oke, sebagai contoh, apabila di sini putih menyekak dengan benteng melangkah ke petak G1, guys, sehingga di sini raja bisa bergerak ke petak C2. Nah, ternyata di sini belum mati guys. Benteng menyekak ke petak G2. Nah, ternyata raja masih bisa bergerak kemana-mana guys. Berarti gagal. Oke sahabat belajar, silakan bisa di pause video ini, silakan dicari solusinya 2 langkah skakmat. Nah, untuk solusinya adalah benteng putih melangkah ke petak C4. Sehingga di sini raja hitam hanya bisa bergerak ke petak E1. Nah, langkah selanjutnya tentu saja benteng menyekak ke petak C1. Nah, oke, sehingga terjadi skakmat untuk hitam guys. Jadi seperti itu solusi untuk video kali ini.
Di problem ini kali ini kita disajikan dengan posisi buat catur seperti gambar di bawah ini guys. Di sini putih ada raja, 2 benteng dan 1 pion guys. Oke, pion menuju ke atas. Nah oke guys, langsung saja silakan di pause video ini, carikan solusi 3 langkah pasti skamat guys untuk hitam. Hati-hati di sini rawan remis ya guys, dan perlu sahabat belajar ketahui bahwa ini adalah diambil dari benar-benar partai nyata ya guys, dari serangkaian perjalanan sehingga sampai kemudian terjadilah bentuk posisi seperti ini guys. Langsung saja guys, langkah yang pertama yaitu benteng F1 melangkah ke petak F4 guys. Oke, setelah ini pilihan raja ada 2 langkah guys. Langkah yang pertama, bagaimana kalau ternyata raja hitam memakan benteng putih. Nah, maka setelah ini langkah kedua putih adalah raja melangkah ke petak F2. Maka selanjutnya satu-satunya jalan hitam yaitu raja melangkah ke petak H2 dan benteng menyeka dan skamat guys. Oke, kita ulang bagaimana kalau ternyata raja hitam memakan pion seperti ini misalnya. Nah, di sini yang menjadi kunci guys. Kalau sahabat belajar perhatikan, maka sebenarnya ini posisi raja putih dan benteng putih ini masih berada di posisi semula guys. Sehingga di sini putih masih bisa melakukan rokade guys. Jika kalau putih melakukan rokade, maka yang selanjutnya satu-satunya jalan hitam yaitu raja melangkahkan ke petak H3. Nah, maka setelah ini benteng menyeka dan skamat guys. Di sini pion putih melangkah ke atas, pion hitam melangkah ke bawah. Posisinya seperti gambar di bawah ini guys. Silakan dicoba. Putih melangkah duluan. Sebagai contoh di sini putih melangkahkan benteng ke G1 skak, maka benteng akan dimakan oleh pion dan bisa promosi menjadi menteri. Dan di sini bisa kena sekat dan nanti di langkah ketiga belum bisa skamat guys. Jadi gagal. Langsung saja guys, untuk langkah yang pertama yaitu benteng melangkah ke petak G7 guys. Nah, maka di sini hitam memiliki 2 kemungkinan guys. Bisa hitam memakan pion putih, bisa dengan pion A3 atau dengan pion C3. Andaikan yang makan pion putih adalah pion A3, maka langkah kedua putih adalah benteng ke A7. Selanjutnya pion B1, dan selanjutnya menteri B1 skamat. Atau kemungkinan kedua, apabila pion C3 yang memakan pion di B2, maka langkah berikutnya adalah menteri H8 dan selanjutnya promosi pion hitam menjadi menteri skak, dan di sini ditutup oleh benteng dan sekaligus open skamat guys. Oke, seperti itu solusi problem catur kali ini. Nantikan video-video problem catur yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.